Pas petang, saudara polisi menangkap 2 orang terkait penambangan emas ilegal di Desa Ridogalih, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Apabila kalian menemukan emas di tanah kalian sendiri, siap-siap penjara menanti. Tambang emas ilegal Tambang emas ilegal Tambangan emas ilegal di Sukabumi. Sukabumi, Jawa Barat. Mereka menggali halaman rumahnya sendiri demi mendapatkan logam mulia itu. Baru-baru ini di Sukabumi, Jawa Barat, warga harus berurusan dengan polisi. Kesalahannya, mereka menggali tanah di lahan pribadi untuk mencari emas. Mungkin mereka pikir, lah tanah saya. Cangkul saya. Emasnya ya buat saya dong. Tapi negara mengatakan no, thank you. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pertambangan dan Mineral dan dapat dikenakan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Bukannya jadi kaya, mereka malah terancam 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Bayangkan, denda 100 miliar. Denda yang cukup untuk membeli tanah satu desa. Hukuman tersebut dijatuhkan ke warga yang kebetulan gabut dan tiba-tiba menemukan emas di lahannya. Kok bisa dikenakan denda dan ancaman kurungan? Itu dikarenakan polisi memakai kacamata UU Minerba nomor 3 tahun 2020. Di mata hukum, mineral dan batu bara itu statusnya barang milik negara dan harus melalui izin. Titik. Jadi, mau itu di halaman rumah kalian, di bawah tempat tidur kalian, kalau itu mineral bumi, kalian tidak boleh mengambilnya tanpa izin. Maupun itu diambil pakai sendok atau pakai alat berat, kalau nggak ada izin pertambangan rakyat atau IPR, kalian dianggap melakukan pertambangan ilegal. Damn. Tapi ada yang menarik nih. Ternyata hukum kita itu membedakan jenis-jenis emas yang kalian temukan. Kalau kalian menemukan emas mineral atau biji emas, itu ikut Undang-Undang Minerba. Jadi harus ada izin tambang. Kalau enggak, ya itu tadi, denda 100 miliar. Tapi kalau misalkan kalian menemukan emas harta karun, itu ikut Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Jadi kalau kalian menemukan koin kuno atau perhiasan kerajaan atau artefak dan lain-lain, kalian hanya perlu wajib lapor dalam 30 hari. Setelah lapor 30 hari, apakah harta tersebut milik kalian? No. Setelah kalian lapor, kalian akan dapat kompensasi atau imbalan dari negara. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian siap-siap diancam hukuman 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. Jadi gimana? Kalian mau nyimpen kalau nemu harta karun atau mau melaporkan? Kalau melaporkan kalian akan dapat kompensasi. Ya meskipun nggak tahu kompensasinya berapa. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Setidaknya kompensasinya adalah kalian tidak masuk penjara. Tapi apa iya hukum harus kaku itu sama rakyat kecil? Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar punya pendapat berbeda. Menurut beliau, aturan denda 100 miliar itu sebenarnya buat korporasi atau perusahaan besar, bukan buat warga biasa yang gali tanahnya sendiri. Beliau juga mengatakan, jadi kalau misalkan kalian menemukan emas batangan, yaitu statusnya kayak nemu harta karun. Harusnya gak perlu izin apa-apa selama gak ngerugiin tetangga atau bikin rumah sebelah roboh.
Tapi masalahnya, aparat seringkali memakai kacamata kuda dalam menilai aturan. Ini yang bikin kita mikir, setiap warga yang mau mengolah kekayaan alam wajib punya izin resmi. Tapi jujur-jujuran aja ya, emang rakyat kecil mampu urus izin tambang yang ribet dan mahal itu? Akhirnya, rakyat terjepit antara kebutuhan perut atau ancaman jeruji besi. Pelajaran pahitnya adalah, di negeri ini, kalau mau gali tanah, pastikan yang keluar itu hanya cacing. Karena kalau yang keluar emas, yang datang bukan pembeli, tapi surat panggilan polisi. Jadi menurut kalian gimana? Apakah adil warga yang gali tanahnya sendiri disamakan dengan sindikat tambang ilegal kelas kakap? Atau memang hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu? Hukum kita mungkin tidak karet dalam tulisan, tapi karet dalam penerapan. Ia bisa begitu melar untuk memberi ruang bagi koordinasi besar, tapi mendadak menciut dan menjerat kencang leher rakyat kecil yang mencari sesuap nasi di tanahnya sendiri. Kalau negara bilang emas di bawah tanah milik saya adalah milik negara, lalu kenapa saat tanah saya kena banjir atau longsor, negara tidak bilang ini adalah bencana milik negara dan mengganti seluruh kerugian saya? Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyebut mereka ditangkap karena melakukan kegiatan tambang mineral batuan bercampur tanah yang mengandung emas tanpa izin. Menurut Kapolres, proses penambangan dilakukan secara manual dengan menggali tanah sedalam 20 hingga 30 meter untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas. Material tersebut kemudian diolah secara sederhana hingga menghasilkan beberapa gram emas murni. Kasus tambang emas ilegal seluas 98 hektar di Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Hasil temuan KPK dan laporan masyarakat mengungkap keterlibatan warga negara asing asal Tiongkok dan anggota DPRD Lombok Barat sebagai fasilitator. Aktivitas pertambangan ilegal yang berpusat di Kecamatan Sekotong ini mampu memproduksi 3 kg emas per hari atau setara 6,8 miliar. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar.